Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan tentang topik bagaimana liturgi ibadah yang benar. Ini bagian ketiga ya. Lalu Ernie berkata, oh iya, wah banyak orang tidak sadar atau tidak tahu hal ini loh Pak. Pokoknya mereka asal bantu orang aja Pak. Pikirnya itu sudah baik kalau sudah bantu orang gitu loh Pak. Biasanya mereka cuek bebek atau tidak urusan dengan Tuhan Yesus yang sedang mengalami masa sulit kah, seperti yang ditulis di atas itu Pak. Ya tahunya bahwa Tuhan Yesus itu kan sekarang kan ada di surga Pak. Ternyata tubuhnya itu adalah orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya Pak. Jadi mereka tidak pernah memberi bantuan kepada tubuhnya waktu mengalami masa sulit itu Pak. Saya jawab, nah itu dia. Padahal kan firman Allah itu kan sudah ditulis sejak tahun berapa ya, 2022 tahun yang lalu kan ya, sekarang kan tahun 2022, berarti kan firman Allah ini kurang lebih ditulis pada sekitar 2022 tahun yang lalu gitu ya kan. Jadi kenapa kok tidak tahu? Lalu Mister Bangetan ini berkata ya karena tidak pernah membaca Alkitab Pak. Lalu Ernie berkata, oh iya betul Mister Bangetan ini. Saya jawab, nah itulah karena tidak pernah baca Alkitab jadi nggak tahu, padahal itu sudah ditulis lama sekali kan, 2022 tahun yang lalu. Waduh, betapa lamanya ya. Oke, jadi melalui postingan ini saya harap banyak orang sekarang tahu dan sadar ya, agar mereka tuh tidak menjadi orang yang egois, mentang-mentang sudah diberkati Tuhan ya, punya uang banyak, punya harta banyak, tapi pelitnya minta ampun sampai lupa sama yang memberi berkat loh. Itu ya, malah ada yang salah menabur itu seperti tadi itu, asal memberi kepada siapapun. Nah itu salah menabur namanya, tidak memperhatikan perintah daripada firman Allah. Lalu Ernie berkata, oh iya ya, wah saya juga baru tahu Pak, ternyata Tuhan Yesus itu tubuhnya adalah orang-orang yang sudah bertobat dan percaya ya. Artinya kalau kita cuek bebek atau tidak urusan terhadap orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, yang sedang mengalami kesulitan khususnya dalam hal ini dalam hidupnya, berarti kita tuh sedang cuek bebek atau tidak urusan kepada Tuhan Yesus ya Pak. Saya jawab, ya betul bro ya, itu coba baca ulang lah di Matius 12 ayat 48 sampai 50 itu ya. Itu sampai dibaca sampai paham bro ya, jangan asal baca aja, dipahami itu maksud firman itu berkata tentang siapa gitu ya. Itu padahal yang memberi berkat itu kan Tuhan Yesus. Ya kan? Orang bisa sukses, orang bisa berhasil dalam segala usahanya dan sebagainya, itu kan dari siapa kalau tidak dari Tuhan Yesus? Apa dari kekuatan sendiri? Oh tidak bisa ya, di Wahyu nanti baca itu, kalau Tuhan sudah menutup pintu tidak ada yang dapat membuka. Nah begitu ya, walaupun dia pandai, walaupun dia pengalaman dan sebagainya, tapi kalau Tuhan menutup pintu, siapa yang bisa membuka? Apakah kepandaiannya itu bisa melawan Tuhan? Tidak bisa. Nah artinya jadi ingat, yang memberi berkat segala sesuatu itu ada datangnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan sendiri. Intinya begitulah firman itu ya, jelas ya. Lalu Ernie berkata, wah iya ya, ya mungkin gara-gara tidak tahu ayat itu aja Pak, sehingga mereka itu cuek bebek, tidak urusan sama Tuhan Yesus Pak. Malah uangnya itu dipakai untuk dirinya sendiri terus, untuk hal-hal yang tidak berguna Pak. Ya untuk kia-kia, keluar ke sana kemari, pergi ke luar negeri, piknik di mana-mana, mungkin begitulah ya. Lalu untuk sedikit sosial yang tidak sesuai firman Allah juga asal nabur, asal memberi orang kayak gitu Pak. Saya jawab, ya itulah, nanti kalau sudah habis waktu atau kesempatan yang Tuhan beri di dunia ini baru sadar, ya telat. Ya kayak orang kaya ini bro ya, yang ada di Lukas 12 ayat 19 sampai 21 itu ya. Demikian firman Allah. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku,
jiwaku ada padamu banyak barang bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Saya ulang ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi ceritanya orang kaya yang mengumpulkan hartanya sudah lama gitu ya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Wah, ini cita-citanya ini ya. Orang kaya ini kan sudah banyak uang, punya harta, lalu dia berkata kepada jiwanya sendiri seperti itu. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu atau nyawamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Wah, ini diingatkan. Ini orang kaya ini kaget ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, perhatikan ini contoh firman Allah, bro. Artinya kita harus belajar dari apa yang ditulis oleh firman Allah. Ada banyak hal, banyak contoh dan sebagainya. Nah, contoh yang tidak baik ini maksudnya untuk memberi kita peringatan, bukan untuk ditiru, malah balik ya. Ini contoh ini contoh yang tidak baik. Nah, ini memperingatkan kita gitu loh. Kalau contoh yang benar untuk kita tiru, paham ya? Lalu Ernie berkata, wah iya ya. Oke Pak, saya baru sadar Pak. Jadi mulai saat ini saya mau berbuat yang terbaik untuk Tuhan melalui tubuhnya, yaitu orang-orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus Pak. Saya jawab, bagus bro, mumpung masih hidup ya, masih diberi kesempatan oleh Tuhan, gunakan semaksimal mungkin buat Tuhan Yesus bro. Lalu Ernie berkata, siap Pak. Saya jawab, oke, kita lanjutkan bro ya. Biasanya kalau orang berkata tentang ibadah itu, maka pikirannya itu langsung tentang pergi ke gereja bro. Nah, itu pikiran yang sempit namanya bro. Padahal ibadah itu ada macam-macam bentuknya bro. Lalu R berkata, oh iya Pak, baru terbuka mata rohani saya loh Pak. Saya jawab, oke bro, jadi ingat bahwa ibadah itu intinya adalah kita mau hidup seturut apa kata firman Allah ya, apapun bentuk ibadahnya, paham ya ini ya. Dan khususnya bila ibadah itu dilakukan dalam pertemuan jemaat di gedung gereja atau di suatu tempat pertemuan, maka harus mengikuti peraturan yang sesuai kata firman Allah, sehingga hal itu berkenan kepada Allah gitu bro. Nih ayatnya ya, saya kasih ya di Ibrani 12 ayat 28. Demikian bunyi firman Allah. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, perhatikan itu ya. Jadi ada cara yang tidak berkenan tentu saja, karena di sini terus menurut cara yang berkenan kepadanya, ya kan? Berarti kan ada cara yang tidak berkenan. Nah, ini jangan kita tiru. Cara liturgi yang tidak berkenan itu yang artinya buatan manusia itu kita tidak mau tiru. Makanya saya tadi katakan di awal di bagian pertama, kita harus meniru atau mengikuti tata cara ibadah liturgi yang sesuai dengan firman Allah. Itu loh bro, paham ya? Lalu Ernie berkata, oh iya ya, tidak boleh semau gue ya Pak ya, harus menurut cara yang diajarkan oleh Alkitab ya Pak, supaya berkenan kepada Allah ya Pak. Saya jawab, iyalah bro ya, tidak boleh membuat peraturan sendiri, tata ibadah apa liturgi sendiri, tidak boleh. Ini ayatnya ya, Kolose 2 ayat 23 ya. Demikian bunyi firman Allah. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, dikatakan seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk apa? Memuaskan hidup duniawi. Nah, jadi perhatikan firman